Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yengki Charlie itu Yengki India Zulu. Ya, apa kabar teman-teman semua di kesempatan kali ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya dan tidak kurang satu apapun. Apabila yang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Oke, kali ini kita akan mereview sebuah produk lagi, dan ini juga masih dari support dari Bulelengpedia, dari Tokopedia yang sudah ngirim barangnya ke sini untuk kita bisa review ya. Terima kasih sekali lagi buat Pak Irmawan yang udah ngirim barangnya ke sini untuk kita review, yaitu merek TYT lagi ini ya. Jadi udah berapa TYT yang kita review ya. Kemarin ada UV98, sekarang ada TYT yang DMR kemarin ya. Dan sekarang ada TYT TH UV8000D. TYT TH UV8000D, dual band, dual display, dual standby, 10 watt ya, 10 watt. Kemudian ada special fitur yang dibawa oleh TYT TH UV8000D, yaitu repeater crossband ya. Dia bisa berfungsi sebagai repeater crossband. Jadi repeater crossband, bukan single band, tapi crossband. Jadi artinya kita mancar di VHF, dia akan terima, kemudian dia transmitkan di UHF. Kita mancar di UHF, dia terima, kemudian akan dimancarkan di VHF. Sebaliknya seperti itu. Jadi crossband. Oke teman-teman, seperti apa radio ini? Apakah worth it apa enggak? Nanti kita akan coba. Tapi sebelum kita review, kita ngopi dulu ya. Kita ngopi dulu pagi-pagi. Seruput kopinya. Bismillah. Ya, alhamdulillah. Oke, teman-teman, jadi kalau Anda pingin tahu harganya ini, silakan aja hubungi di toko Bulelengpedia yang ada di Tokopedia. Kalaupun barangnya nanti umpamanya di situ habis, ya Anda tinggal cari aja di toko-toko yang lain. TH UV8000D dari TYT. Nah, saya kasih tahu sebelumnya ya, di awal, nanti ketika Anda beli kok ini nggak bisa dipakai crossbandnya. Jadi repeater crossbandnya itu harus diaktifkan menggunakan komputer. Jadi nanti Anda harus install softwarenya. Softwarenya gampang, Anda tinggal masuk ke websitenya TYT, download TH UV8000D. Kemudian setelah itu Anda install dan Anda aktifkan namanya crossband repeater. Di situ di on kan. Setelah di on, ini di read dulu. Habis itu di read, kita on kan di menunya di TH UV8000 itu yang ada di komputer. Baru kita write ke HT ini. Setelah itu menunya bisa di on kan. Kalau belum, menu yang di HT ini tidak bisa di on kan. Kita pencet on, dia nggak mau. Tapi setelah kita setting di softwarenya, kita kopikan ke sini lagi, dia akan bisa di on kan. Oke, cukup sekali saja Anda on kan, dia akan on terus ya. Tidak bisa dimatikan lagi dia. Kalau kita matikan, saya matikan nggak mau ya. Tapi bisa di off kan dari radionya. Tapi kalau dari softwarenya sekali dihidupkan sudah, dia bisa hidup terus ya. Dan dia matikannya lewat HT ini. Oke, langsung aja kita review teman-teman, seperti apa TH UV8000 Delta yang punya keistimewaan sebagai crossband repeater. Keep stay tune, jangan kemana-mana. Ini dia, di depan kita sudah ada box dari TYT TH UV8000 Delta atau D ya. Langsung aja kita unboxing, kita buka ya. Oh ya, sebelum dibuka kita lihat dulu, di sini ada tulisannya two-way radio model TH UV8000D. Output power 10 watt, frekuensi 136.174, kemudian 400 520 ya. Kita buka aja langsung seperti apa dalamnya. Nah, ini dia dalamnya TYT TH UV8000D. Di sini ada user manual. Kemudian di sini ada baterainya, kita buka langsung. Langsung ada belt clipnya di bawahnya. Di sini baterainya dia 3600 ya, cukup besar untuk sebuah TYT ya. Oh ini untuk di sini ya tadi. Kayaknya ini untuk
supaya tidak on ya. Kita pinggirin dulu, nanti nyangkut. Kemudian ini ada radionya ya. Nah ini bautnya jangan lupa hilang ya untuk belt clipnya. Jadi radionya seperti ini desainnya. Di belakang tertulis output power 10 watt, frekuensi 1314 400 520, upgrade version with crossband repeater function. Nah mungkin teman-teman ada yang mungkin punya TYT UV 8000 ya, mungkin nggak ada DD-nya ya, itu nggak bisa repeater, tapi kalau ini bisa ya. Kemudian dia dikasih dua antena, satu antena yang cukup panjang, nanti kita akan cek SWR-nya. Ini antenanya juga dual band, cukup panjang. Kemudian dikasih juga yang pendek ya. Ini yang pendek, antenanya seperti ini ya. Ini pendek, ini juga dual band. Kemudian ada adapternya, ada desktop chargernya ya. Oke, ini udah saya cas ya teman-teman, supaya kita bisa review untuk powernya nanti. Kemudian di sini biasa kalau TYT dikasih ini ya, verification TYT electronic CO LTD verification key password, selalu ada ini ya. Artinya sudah dicek dengan baik untuk produk TYT ini sebelum dipasarkan. Nah, kita akan lihat spesifikasi secara singkat dari bukunya. Nah, biasanya ada di belakang. Nah, di sini ada tertulis output power kurang dari 10 watt atau lebih dari 5 watt. Artinya bisa sampai 10 watt. Jadi kurang sama dengan 10 watt, bisa sampai 10 watt, bisa kurang 10 watt. Tapi lebih dari 5 watt. Jadi jangan protes ya kalau nggak sampai 10 watt, karena dia sudah tulis di sini kurang 10 watt atau sama dengan 10 watt. Kalau dapat 10 watt oke, kurang nggak apa-apa, tapi di atas 5 watt seperti itu. Kemudian nah di sini ada 3 band, 2 band saja ya, 2 band saja ya, VHF dan UHF seperti itu. Oke, ini kita pasang baterainya ya. Kita pasang baterainya, cukup didorong saja seperti ini. Nah, di sini di bodinya HTTT ada tulisan TYT, di sini terpahat dengan jelas ya di sini, jadi nggak bisa hilang ini tulisan TYT karena dia di apa namanya kayak dicetak gitu ya di dalam sini ya. Oke, kiri kanan nih tulisan TYT-nya kiri kanan, nice. Bentuknya sih nggak kotak-kotak aman, dia agak sedikit melengkung di ujung-ujungnya ya. Dan di sini ada tombol PTT sebelah kiri, ini sudah plastik, oke, nice. Ini memang kalau namanya PTT kan sering dipencet, jadi harus plastik seperti ini. Kemudian di sini ada monitor dan ini mungkin FM ya di bawahnya sini. Kemudian di atas di sini ada konektor antenanya, tipenya adalah SMA male. Nih, SMA male ya. Jadi kalau Anda nanti beli antena penggantinya adalah yang SMA male. Kalau yang di radionya SMA female. Kemudian di sini ada 2 knob. Yang pertama adalah knob rotary. Ini untuk dial ya, misalnya pindah angka atau memori. Kalau sudah dimasukin memori tinggal putar-putar aja, nanti memorinya pindah, geser. Kemudian di sampingnya ada tombol knob untuk volume dan on off. Ini sangat dekat sekali 2 knob ini ya, makanya dibuat satunya tinggi, satunya pendek ya. Jadi kalau dibuat sama rata kan sulit nanti mau muter ya. Ini sudah dipikirkan seperti itu. Jadi yang satunya agak tinggi, jadi kalau kita muter ini nggak kena tangan kita yang di sini ya. Kalau yang di bawah langsung kita putar di sini ya. Karena kalau kita muter yang di tengah ini juga naiknya sama, kita sulit nanti. Ini ikut keputar. Oke, seperti itu dari konstruksinya. Kemudian belakangnya ini biasa saja, tapi tidak terlalu licin juga. Ini sudah seperti kulit jeruk ya. Seperti itu. Nah, di sini di samping ada jack, samping kanan ada jack speaker dan mikrofon standar. Kita bisa pakai punyanya Bofeng dan lain-lainnya, Artovis juga bisa ya. Oke, kita pasang aja antenanya. Kita mau lihat radionya seperti apa. Ini kita hidupin aja. Ini kita udah pasang antenanya. Kita hidupin. Power on. Nah,
itu kita tampilan pertama kita hidupkan voltase ya. Dan di sini menunya kita pencet function. Ada menu apa saja, scan, text cell edit, Fox, power, scale, dual wide. Nah, scale saya setel dulu satu ya. Kita mau tes receive-nya nanti langsung ya. Kemudian ada dual wide on, nanti atas bawah bisa standby monitor. Kemudian kalau kita kasih single saja, nanti frekuensinya cuma satu, yang di satu di bawah garis ya. Contoh ini ya. Ini saya keluar dulu. Ini sekarang kan dual watt, jadi dual watt on itu atas bawah ada tanda frekuensinya, ada frekuensinya. Sekarang saya matikan ya, saya off. Ini nanti satu aja. Nah, seperti itu, yang di bawah hanya garis seperti itu. Jadi kita on kan saja. Ntar. Oh sorry. Kita on kan saja ya teman-teman. Ini nggak bisa turun ya? Oh ya bisa. Kita on kan saja. Ya memang tombolnya agak sedikit keras ya. Sedikit keras ya. Oke, kita LED auto. Colornya bisa dirubah ya, terserah Anda mau rubah warna apa. Di sini yang enak dilihat ya kuning aja, apa orange saja ya, untuk di kamera lebih jelas. Kemudian beep off, kemudian ini code off. Nah, ini adalah fungsi repeater ya. Ini fungsi repeater crossband. Jadi kalau sudah kita on kan di software, dia akan bisa di on kan, bisa di off kan. Tapi ketika belum, ini defaultnya off. Defaultnya off. Ketika kita pencet function, ini panah atas ini nggak mau turun, nggak akan bekerja. Dia tidak akan on. Nah, untuk itu supaya bisa on harus pakai software. Nah, itu dia menu repeater ya, ini turn ini. Kemudian ID, PTT ID, TOT, BCL, kemudian Fox Suite, Roger, dual watch ini untuk FM, RxF, scan, auto lock, voice, English ya, tadi kita pakai English, tile on, open set DC. Nah, open set di sini bisa DC, bisa logo, message ya. Kita pakai DC aja, biar kita lihat voltasenya ya. Voltase, message set. Message set ini kalau kita mau ketik call sign kita bisa. Jadi nanti ketika radio on dia akan tertulis call sign. Kemudian display kalau kita ada set memori, kita kasih nama, kemudian kita bisa tampilkan display name, channel name. Nah, ini bisa manual berarti ya. Kita bisa manual memori, kemudian kasih nama. Oke, nice. Jadi ini ada RCTS, ada DC, RDC, CDC, TDC, kemudian ya transmitnya cuma satu ya. Tapi nggak apa-apa. Ini mungkin double ya. Bisa transmit CTSS ya. Bisa pakai ini. Itu untuk repeater ya teman-teman nonton. Jadi biasanya kalau repeater kita tetap pakai yang T ini ya, bukan pakai yang R. Kemudian shift ini ada offset, mau plus atau min. Offset itu direction ya, ini direction shift atau direction, plus atau min. Kemudian ini offsetnya berapa selisihnya. Kemudian step kita setel di 5 kilo aja standar. Kemudian audio transmit receive itu wide 6, kemudian 6 untuk tune, scan. Nah, ini udah kembali lagi seperti yang tadi ya. Oke teman-teman, itu menu-menunya. Jadi ini bisa diprogram manual menggunakan radio ini sendiri ya. Nah, sekarang saya akan tes receive-nya dulu teman-teman. Kita tes receive untuk di ruangan ini. Kita tes frekuensi seismograf. Ini agak keras ya tombolnya, jadi harus benar-benar dipencet ya. Oke, kita coba volume kita hidupin. Tadi scale udah 1 ya. Oke teman-teman, itu dia bunyinya seperti itu. Kayaknya kita harus matikan dulu untuk turnnya. Aduh, mana turnnya tadi? Nah, ini kita off kan. Kita coba lagi. Ya.
Oke, resipnya oke. Sekarang kita coba resipnya pakai antena luar. Apakah juga masih oke? Sebuah TWIT TH-UV8000D yang bisa berfungsi sebagai crossband ini. Kita cek menggunakan antena di luar ya. Ini antena ya nggak terlalu tinggi sih, tapi antena luar ya. Kita coba. Oke, bisa teman-teman ya. Bisa. Jadi ini sama dengan yang UV17L juga, kepekaannya sama. Ya, seperti itu. Dan oke, untuk sebuah TWIT boleh lah. Cuman kalau antena cukup tinggi sekali, ini juga nggak terlalu peka ya. Sama dengan UV17L. Tapi kalau antenanya rata-rata 6 meter ketinggiannya, ini masih bisa ya. Karena noise floor-nya belum terlalu tinggi ya. Seperti itu teman-teman. Oke, kita akan tes untuk modulasi dari TWIT TH-UV8000D. Nah, kita akan coba tes modulasinya seperti apa ya. Ini kita bandingkan saja dengan yang sederhana. Nah bandingkan dengan ini ya. Ini kita bandingkan dengan Baofeng UV5RH ya. Kita mau tes modulasinya seperti apa TWIT ya. Oke, kita masih menggunakan radio standar untuk pengujian pengetesan audio menggunakan DJW10 dari Alinco. Oke, kita tes untuk TWIT TH-UV8000D Delta. Kita tes 1, 2, 3. Oke, belum ya. Kita coba lagi. 1, 2, 3, 2, 1 dicoba TWIT TH-UV8000D, TWIT TH-UV8000 Delta. Coba yang Baofeng ya. 1, 2, 3, 3, 2, 1 kita coba menggunakan Baofeng UV5RH. Oke, kita kecilkan lagi volumenya. Kita coba segini ya. Masih kedengaran nggak? 1, 2, 3 kita coba menggunakan TWIT TH-UV8000D. 1, 2, 3, 3, 2, 1 kita coba menggunakan UV5RH. Oke teman-teman, jadi audionya sama kencang ya dengan UV5RH. Jadi TWIT ini ternyata audionya juga oke. Untuk kualitas mikrofonnya untuk memancar mantap ya, kenceng. Terbukti dari suaranya tadi kenceng ya untuk TWIT TH-UV8000D ini. Oke teman-teman, sekarang kita akan tes untuk kualitas antenanya. Karena disediakan 2 antena, maka kita tes dua-duanya. Seperti apa yang panjang dan yang pendek. Kita mau tahu kualitas dari antena TWIT TH-UV8000. Terpasang untuk yang pendek ya. Antena yang pendek kita tes. Aduh, mati lagi, sorry. Keliru. Oke, kita langsung aja start 140. Stopnya di start lagi, stop salah, 140, stopnya di 174 MHz. Kita lihat ya, ada matchingnya teman-teman. Matchingnya ada di mana nih tadi, di bawah ya, di bawah di 142. Jadi teman-teman yang menggunakan antena ini bekerja di Rapi cukup bagus ya, tuh 140, 142 di bawah senternya. Tapi di Orari juga masih bagus ya, tuh range-nya sampai 145. Oke, kita coba aja, kita persempit range-nya supaya kelihatan 140 MHz sampai stopnya 148. Jadi range di frekuensi amatir. Nah, oke, masih oke. Jadi dia di Orari masih oke, di Rapi juga tambah oke ini ya. Oke lah, seperti itu teman-teman.
Antenanya bagus ya, bisa dipakai. Kemudian kita coba untuk di UHF-nya 400 sampai stopnya 480 MHz. Kita lihat. Oke, di UHF-nya di 410 ya, mulai 410 bagus sampai 4 berapa ini? 445. Oke. Jadi UHF-nya juga bagus, teman-teman. Antenanya bisa dipakai untuk UHF dan VHF-nya. Sekarang kita tes yang antena panjangnya. Kita mau lihat antena panjang dari TYT ini ya. Oke, antena panjangnya dia UHF-nya sangat tinggi frekuensinya, senternya di 458, paling bawah itu di 447 ya. Jadi bagi Anda yang menggunakan ini udah udah terlalu pendek ya, jadi nggak bisa turun lagi, udah tinggi frekuensinya. Nah, kita coba yang di VHF-nya ya, seperti apa. Apakah VHF-nya juga masih oke? Kalau UHF-nya udah terlalu tinggi frekuensinya. Ya, di VHF-nya malah terlalu rendah. Ya, coba kita start di 130. Oh, masih di bawah lagi ya, 128. Oke, jadi cenderung ke bawah frekuensinya. Saya coba lagi di startnya di 110. Ya, jadi antena ini tadi di UHF-nya terlalu tinggi ya. Ini VHF-nya bahkan terlalu rendah di 120 MHz ya. Jadi kalau kita pendekkan, nanti UHF-nya tambah tinggi, VHF-nya bisa naik, frekuensinya bisa matchingnya bergeser, tapi UHF-nya malah tambah tinggi. Ya oke lah. Artinya ini kalau untuk receive saja oke lah. Ya, untuk receive pakai antena yang panjang ini. Tapi kalau Anda untuk transmit ya pakai ini aja ya. Karena radio 10 watt itu hati-hati menggunakan antena. Kalau antenanya nggak bagus ya, nggak match ya, kasihan radionya ya. Kalau Anda sayang radio ya ganti saja menggunakan RH77B ya. Anda gantikan sama panjangnya seperti ini ya, sama panjangnya seperti ini. Jadi ya mendingan seperti itu, atau menggunakan antena Baofeng UV17L. Anda cari di pasaran yang kayak gini, ini bagus ya. Oke teman-teman, antena sudah kita cek. Sekarang kita mau tes untuk powernya ya. Powernya sekarang di VHF dulu ya. Ini kita tes di VHF terlebih dahulu. Kita tes untuk VHF berapa watt keluarnya. Kita skala ke 5 watt. Kita lihat di low-nya. Low-nya 4,5 watt. Jadi low-nya 4,5 watt di VHF. Kita tes untuk high powernya. Ya, low dan high saja ya. Kita lihat untuk high powernya mentok ya. Kita coba skala 20 ya, 10 watt. Untuk high powernya ada di 10 watt. Kita lihat sekali lagi ya. Kita lihat sekali lagi high powernya ya, 10 watt. Sekarang saya pindah ke UHF. Kita pindah ke UHF ya. Oke, kita low dulu. Kita pindah di low dulu ya. Oke, kita lihat low-nya berapa. Kita skala low-nya 3 watt. Jadi kalau tadi VHF low-nya 4,5 watt, sekarang di UHF low-nya 3 watt. Oke, wajar kalau turun. Sekarang kita coba di high-nya UHF. Kita coba. Nah, ini high-nya UHF ya. Kita lihat 435. Ya, 8 watt. Sekali lagi ya, 8 watt. Oke. Jadi VHF tadi high-nya di 10 watt, kemudian UHF high-nya di 8 watt. Oke. Cukup oke, karena spesifikasi menyebutkan kurang sama dengan 10 watt dan di atas 5 watt.
Jadi itu sudah sesuai dengan spesifikasi dia, nggak bohong ya. Nah, sekarang kita akan menjalankan fungsi repeater teman-teman. Jadi karena ini akan menjalankan fungsi repeater crossband, saya akan buat low power aja dulu ya. Saya buat low power kedua-duanya. Saya misalkan yang di atas adalah 145. Oke, kita 146.450 ya. Kita powernya low. Oke, kemudian yang di bawah juga harus yang low ya. Kita pindah dulu. Di bawah sudah low, di atas sudah low. Oke, teman-teman, ini kita coba ya. Ini saya nggak hidupin, saya belum turn on. Jadi ini sekarang saya pakai 2 radio. Kita coba. Nah, 146.450. Oke, ini yang di VHF. Sekarang yang di UHF ya. Kita coba yang di UHF. Aduh, radionya mati, lupa di cas. Oke, ini lupa di cas. Kita cas dulu ya. Pakai USB Type C aja. Oke, kita ganti radio ya. Saya ganti radio yang mana ya? Oh, gini aja. Kita ganti ini aja, tonton. Jadi kita coba UHF ya. Oke, UHF ini sudah low. Kita coba 409 berapa nih? 795 0. Oke, kita lihat ya. Ini saya kontak, ini on ya. Ini mati untuk volumenya. Kita coba. Ini nggak hidup ya. Ini saya tekan, ini nggak hidup. Ini saya tekan, ini juga lampu resip nggak hidup ya. Lampu resip nggak hidup. Oke, sekarang saya on kan di sini. Saya on kan menu repeaternya. Kita on kan ya. Turn on. Oke, sudah di on kan. Sekarang kita coba repeaternya. Ya, kita lihat ya. Ini saya on kan. Kita pencet. Ya, mungkin bisa kita jauhkan untuk radionya. Kita jauhkan dulu ya. Oke, jadi posisi radio sudah jauh, tidak terlihat dari saya. Jadi ini ibaratnya ini HT UHF, ini HT VHF akan berkomunikasi. Kita pencet ya. Oke, masuk. Ini juga masuk ya. Ya, jadi kita bisa komunikasi dengan frekuensi yang berbeda, di satu di VHF, satu di VHF, satu di UHF. Ya, sekali lagi, ya, denging padahal ini kan UHF. Ini juga, tuh, ini VHF, ini UHF ya. Oke teman-teman, jadi fungsi crossbandnya sudah jalan. Jadi Anda bisa tingkatkan powernya, bisa jadi 10 watt kalau Anda mau ya, itu bisa Anda pakai ya. Kemudian untuk programnya kita coba ya, kita coba program ya, pakai manual aja, isi input cepet-cepet memori dari TYT THUV 8000. Frekuensi receive dulu ya, 160 100. Saya akan set dulu untuk tune-nya. Kalau ada tune-nya kita set. Nah, ini tune-nya saya set dulu. Nggak mau bergerak ya, kita biasa pakai tanda crash pada bintang. Nah, jalan. Tanda bintang, kita coba 88 udah ini. Tanda bintang untuk rubah ya, sudah tadi pencet ini. Sekarang saya shift-nya minus, terus offsetnya 4800 04800.
Oke, sudah kita tes. Ya, bisa ya. Jangan lupa untuk repeaternya, crossbandnya dimatikan dulu. Kita matikan menu crossbandnya supaya tidak mengganggu posisi repeaternya tadi ya. Oke, setelah belum mati. Oke, mati. Oke, setelah mati, nah ini kan sudah harusnya bisa ya repeaternya. Bentar. Oke, bisa ya. Setelah itu kita akan simpan ya teman-teman. Kita akan simpan. Mungkin pencet tombol function agak lama ya. Oke, salah. Bentar. Oke, caranya menyimpan, kita pencet tombol function baru TR ini ya. Pencet function TR, dia akan berkedip. Kita pencet function lagi. Ini sudah tersimpan teman-teman. Kita coba lihat di memori ya. Ini memori, kita pencet ini lagi. Nah, baru satu memorinya. Nah, sudah ada ya. Sekarang kita kasih nama. Apakah bisa kasih nama? Kita kasih nama channel name tadi ya. Channel name. Pelan-pelan teman, ini tombolnya agak keras jadi harus, nah ini bisa dikasih nama ya, tinggal pilih aja ya. Ini saya contoh aja apa gitu ya, angka 1 gitu ya. Terus gesernya mana ya, ini kayak gesernya itu ya 1, terus geser ke sininya mana ini, ya ini geser ini ya. Oke, gitu aja ya. Tanda seperti itu ya nggak apa-apa, yang penting kan Anda tinggal pilih ya, ini naik turun untuk cari angka atau huruf ya. Setelah oke ya udah tersimpan. Ini nanti keluarnya seperti itu kalau kita rubah display name. Nah, display kita hidupin on, display name on. Nah, seperti ini memori 1. Oke, jadi gampang banget untuk simpan memori. Ini memori repeater tadi yang sudah kita coba tes lagi. Nah, bisa ya. Jadi seperti itu teman-teman untuk nyimpan memori atau bikin memori repeater dari, bisa repeater, bisa duplex, bisa simplex. Itu Anda tinggal masukin aja. Tapi kalau crossband Anda harus pakai komputer ya, karena tadi offsetnya nggak terlalu banyak ya. Oke, sekian saja itu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Oke teman-teman, itu dia review kita mengenai TYT TH UV 8000D yang ya cukup menjanjikan dalam sebuah HT ya, yang punya fasilitas repeater crossband, dan ini sudah kita coba berfungsi. Kemudian kita bisa juga input memori secara manual, tapi untuk simplex dan duplex, kalau yang crossband harus menggunakan komputer ya. Oke, sekian dari saya, mudah-mudahan ini bermanfaat, menjadi satu pilihan lagi Anda untuk menentukan sebuah produk. Dan tentunya tetap pantau channel kami yang selalu menginformasikan seputar HT, antena, dan lain-lainnya. Jadi buat teman-teman yang mengharapkan untuk kita membuat antena lagi, tunggu ya, karena saya akan eksperimen lagi dan belum saatnya kita temukan. Jadi nanti kalau ada antena baru lagi kita akan coba buat antena semua ya. Sementara Anda bisa ikuti dulu antena-antena yang sudah kita buat di video-video saya sebelumnya. Kemudian juga buat teman-teman, kalau nonton video ditonton sampai tuntas sehingga tidak perlu lagi banyak pertanyaan mengenai setting radio, karena semua review saya langsung saya settingkan untuk cara manualnya menyeting sebuah radio. Kecuali memang saya tidak bisa setting manual, maka harus menggunakan komputer. Oke, sekian saja dari saya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dicari itu yang gede dulu. Saya Menteri. Bye.